Kami mau bersuka cita karena-Mu Tuhan. Kami mau memuji-muji kebesaran-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa, saat hari ini Tuhan, lawatan-Mu terjadi bagi setiap kami. Lawatan-Mu terjadi bagi kota kami. Lawatan-Mu terjadi bagi bangsa kami. Lawatan-Mu terjadi bagi bangsa-bangsa. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami memuliakan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, saat kami menaikkan pujian, saat kami menaikkan penyembahan, mujizat-Mu terjadi. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan bagi setiap kami yang percaya. Bersama-sama kita akan dalam nama Yesus. Amin. Segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan. Makasih Bapa. Sungguh Engkau kebanggaan bagi setiap kami Tuhan. Nama-Mu kami alu-alukan. Nama di atas segala nama. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sorakan haleluya. Haleluya, oh terpuji nama-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh soraklah haleluya, soraklah haleluya. Mari sekali bersama-sama katakan segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sukacita katakan sorakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, bernyanyilah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih keras lagi, soraklah haleluya, amin, soraklah haleluya, haleluya. Bersama-sama soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
Raja di atas segala raja, memerintah untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Engkau perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, haleluya, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari katakan sama-sama. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Yesus Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Mu. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian.
Rajaku. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan nama di atas segala nama. Kau yang terindah, kau yang termanis. Haleluya. Engkau segalanya, engkau segalanya, engkau segalanya. Kami terima semua yang terbaik Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari bersyukur atas segala anugerah Tuhan. Kami terima kesembuhan, kami terima mujizat, kami terima pemulihan, kami terima semua dari Tuhan. Haleluya. Pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Siapalah Tuhan. Lord, haleluya. Lord, Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapapatakan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan
seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Mari bersama-sama, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, yang terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang, tak terselami tak terselami bagiku. Sungguh sungguh indah, sekali lagi, sungguh indah. Shalom warga kerajaan, kami masih berada dalam satu tema yang sangat baik sekali, yaitu tentang strategi. Orang yang tidak merencanakan dan tidak punya strategi akan mengalami kehancuran. Tuhan sendiri berkata harus ada planning. Jadi barang siapa tidak berperang melawan raja yang lain, menghitung tentaranya. Apa dengan 10.000 tentara bisa melawan yang 20.000? Kalau tidak, coba adakan perdamaian. Tetapi saya mau sampaikan the power of the right succession. Suksesi yang tepat. Di dalam Yosua pasal pertama, kitab Yosua ini menarik sekali, harus dibaca yaitu oleh semua yang masuk Akademi Militer West Point di Amerika. Karena banyak orang belajar yaitu tentang siasat perang dari Sun Tzu, yang dari China ataupun yang lain. Ketika seorang profesor yang mengajarkan tentang strategi juga di West Point, dia tanya siapa jenderal paling hebat. Mereka bilang Napoleon, ada yang bilang Genghis Khan, ada yang bilang Alexander the Great. Tidak, katanya Joshua. Joshua di dalam firman Tuhan dikatakan adalah asisten daripada Musa, syarat Mose. Bukan Ebed tapi syarat. Anda saat ini jadi asisten seseorang hebat, cari orang hebat di mana Anda bisa belajar. Kemudian Musa menumpangkan tangan di atasnya. Di dalam kitab Ulangan pasal 34 mulai ayat 9 sampai 12. Bagaimana setelah tumpangi tangan penuh dengan roh hikmat. Saudara yang kasih Tuhan, setiap pemimpin, bahkan setiap pemimpin perusahaan, kepala keluarga harus mempersiapkan penggantinya. Kalau satu tidak bisa ya tim lah. Tidak ada zaman superstar, sekarang super team. The power of the right succession. Karena Yosua yang milih itu bukan Musa tapi Tuhan. Dari begitu banyak orang hebat, Yosua namanya dulu Hosea. Hosea artinya salvation, keselamatan.
diganti namanya jadi Joshua. Joshua ada Jehovah Deliver, Jehovah Savior. Itu gambaran orang yang dilahirkan kembali. Nama saya dulu Arifin, sekarang Timotius. Sebab saya dilahirkan kembali, yaitu 40 tahun yang lalu. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah menjelaskan bagaimana Tuhan berjanji kepada Yosua. Sebagaimana aku menyertai Musa. Tidak ada hamba Tuhan lebih hebat daripada Musa dalam perjanjian lama. Yang berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Yang melakukan banyak, yaitu mujizat dan teror kepada musuh-musuhnya. Saudara yang kasih Tuhan, Yosua dari syarat Mose menjadi ebed Yahweh di dalam Yosua pasal 24. Itu karier saudara dan saya. Anda hari ini menjadi seorang pegawai sederhana, nggak apa-apa. Yang kedua saya mau bicara tentang the power of vision. Tuhan berkata, dari gambarkan the greater Israel, janji Tuhan bukan seperti Israel yang sekarang, tetapi dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Sungai Nil di Mesir, lalu padang gurun Sin, padang gurun, dan terus sampai sungai Efrat. Efrat itu perat, artinya berbuah, kehidupan yang berbuah. The power of vision. Jangan punya mimpi yang kecil, saudara. Kita ini punya Tuhan yang besar. Saya bermimpi dalam hidup saya membangun para pemimpin yang akan menggantikan kami-kami yang senior ini. Generasi Musa, kita membangkitkan generasi Yosua. The power of vision. Kita percaya yaitu the power of vision, bukan khayal. Sebab ini Tuhan yang berjanji sampai ke sungai Efrat, sampai hidup yang penuh dengan buah. Terimalah kekuatan ini. The power of vision and the power of the right succession. God bless you, warga kerajaan. Amin. Kekasih Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Dan kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita dengarkan kesaksian dari seorang hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Roni Daud Simeon, yang saya percaya pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, pastikan Anda yang mendengarkannya konsentrasi, supaya Anda diberkati. Ya, apa yang harus dilakukan dalam masa-masa yang tidak nyaman. Nah, tidak terlalu lama, kita akan dengarkan kesaksian dari Pendeta Roni Daud Simeon. Selamat mendengarkan. Shalom warga kerajaan. Dalam Mazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau beserta dengan aku. Dan seterusnya. Ayat Mazmur 23 kami berdua selalu ucapkan ketika kami bangun mesbah sejak menikah 27 tahun lebih yang lalu sampai hari-hari ini. 2 kali dalam hidup saya mengalami pengalaman lembah kekelaman. Yang pertama waktu kami ada di Pulau Lombok di Mataram, ada kerusuhan Januari tahun 2000 waktu itu. Di mana saya melihat langsung di sebelah kiri kanan orang-orang membawa parang, tombak, dan rumah dibakar, dijarah. Pohon-pohon berjatuhan, dan saya harus melewati di tengah-tengah mereka. Begitu ngeri. Tapi itu kejadian yang terjadi di luar diri kami, diri saya. Dan apa yang terjadi berikut ini adalah suatu pengalaman lembah bayang-bayang maut betul-betul terjadi di dalam saya. Ketika tanggal 21 Maret dokter menyatakan bahwa saya positif corona COVID-19. Sebelumnya beberapa hari saya mengalami demam tinggi dan saya mengalami batuk-batuk yang kuat. Lalu periksa darah, ternyata trombosit menurun. Pertama dokter menduga pasti demam berdarah. Tapi waktu dicek ulang, bukan demam berdarah juga bukan tipes. Lalu kemudian dokter memutuskan untuk CT toraks, CT scan toraks, dan ketika di CT scan, di situ terlihat dengan jelas betapa
paru-paru saya itu penuh dengan bercak putih yang luar biasa, dan dokter mengatakan ini kasus berat, corona. Langsung saya opname, dan 16 hari lamanya saya harus diopname, diisolasi sendiri di sebuah kamar. Tidak boleh ada yang besuk, dan semua tim medis yang datang pun memakai APD lengkap. Betul-betul pengalaman keterasingan, kesendirian, dan mengalami lembah bayang-bayang maut yang luar biasa saya alami dalam hidup saya. Batuknya luar biasa, sampai saya tidak bisa menyanyi, saya tidak bisa ngomong, karena begitu menyanyi, ngomong langsung batuk. Tapi di tengah keadaan itu, tiba-tiba saya sering intimidasi kuasa gelap. Iblis berkata, mati kamu. Sebab pencuri datang mencuri, membunuh, memisahkan. Tapi saya berkata dalam hati, tidak. Yesus Kristus datang memberikanku hidup supaya ku memperolehnya dalam segala kelimpahan. Memang kita percaya bahwa kematian itu kedaulatan Tuhan. Apalagi juga ada beberapa rekan-rekan hamba Tuhan yang meninggal karena kasus yang sama. Dan saya percaya mereka bersama Tuhan karena tugas mereka di bumi sudah selesai. Tapi saya berdoa mohon kemurahan Tuhan untuk diizinkan tetap hidup, untuk bisa melakukan tugas-tugas kerajaan. Dan saya bersyukur ketika dalam keadaan pengalaman yang berat itu, saya lemah sekali, demam terus tinggi. Saya harus mengalami infus kiri, kanan. Karena apa? Karena terjadi pembengkakan ketika saya sedang diinfus. Lalu kemudian obat-obat yang ditembakkan, betul-betul dibombardir dengan segala macam obat antibiotik, lalu vitamin-vitamin, lalu kemudian berbagai hal. Ada suntikan tambahan yang diberikan, injeksi tambahan, selain itu obat-obatan minuman. Tapi yang luar biasa adalah di dalam batin hati ini terus muncul nyanyian yang tiada henti. All my life you have been faithful. Nyanyian ucapan syukur. Tidak henti-hentinya mengalir dalam batin saya. Karena saya tidak bisa menyanyi. Setiap batuk akan keluar. Lalu dalam keadaan lemah berhari-hari tersebut, saya cuma bisa mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Dan saya bersyukur untuk Bapak Rohani, Pak Timotius Arifin. Tiap hari beliau video call. Tiap hari beliau ucapkan firman. Mulai dari Mazmur 91, Mazmur 16, Mazmur 27, dan banyak ayat-ayat yang dia sampaikan. Pak Arifin sebagai Bapak Rohani berkata, Roni, kamu adalah pembicara kerajaan Allah. Kamu adalah aset kerajaan Allah. Roni, kamu akan menikahkan anak-anakmu. Kamu akan menuntun Tirsa masuk ke pelaminan. Roni, dia mengatakan hal yang akan datang. Bahkan dia berkata bahwa, Roni, kamu akan sampai masa tua. Rambutmu putih semua tapi tidak ada jambulnya lagi. Dan betul-betul saya dikuatkan. Terima kasih Pak Arifin. Betapa pentingnya father and son relationship itu. Bukan sekedar jadi pemimpin, tapi jadi bapak. Dan saya percaya ini yang dibutuhkan oleh generasi saat ini. Karena generasi saat ini adalah fatherlessness generation. Oleh sebab itu saya sekali lagi mengucapkan syukur untuk Bapak dan Ibu Rohani Pak Arifin dan Ibu Vivi yang terus menguatkan, mendoakan terus. Saya juga berterima kasih kepada Tuhan untuk istri saya, anak-anak saya. Bagaimana istri saya berdoa tiap hari, berseru-seru kepada Tuhan. Kami selalu video call. Dan David putra saya mengirimkan lagu yang Tuhan berikan kepada dia, yang menceritakan tentang sekalipun aku di lembah bayang-bayang maut juga, aku mau berkata, believe in you, aku percaya kepadamu. Terima kasih juga buat
Tirsa dan Tevi, mereka di Amerika terus WA call mendoakan saya. Kami bahkan bangun mezbah bersama lewat video call itu. Dan saya sangat dikuatkan. Saya bersyukur keluargaku, sorgaku itu betul-betul real, menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan Bapak yang dikasihi Tuhan, perlu juga Anda mendengar kesaksian bagaimana dari istri saya, pergumulan yang terjadi dalam dirinya. Silakan sayang. Waktu sore hari dokter panggil saya, itu tanpa Pak Roni. Dokter bilang kepada saya bahwa Pak Roni ini sudah pasti positif karena saya ditunjukkan begitu banyak bercak-bercak putih dan termasuk kasus yang berat, Bapak Ibu. Pada waktu saya mendengar seperti itu, jujur kata saya gemeter luar biasa. Kemudian saya pulang, saya langsung merenungkan, saya berpikir seperti ini. Ya Tuhan, nyawa itu sangat berharga buat Tuhan. Ya. Kita seringkali tanpa sadar Bapak Ibu, kita menjalani hari-hari seperti biasa, kita meremehkan waktu demi waktu, jam demi jam, hari demi hari, kita meremehkan itu berlalu seperti biasa. Tapi ketika saya tahu kondisi suami saya, paru-paru dengan bercak yang banyak putihnya, dan kondisi yang berat kata Pak Dokter. Jadi saya mulai hari itu kita berdoa. Bapak Ibu, saya benar-benar akhirnya menyadari kita harus menghargai waktu-waktu hidup kita. Amin. Bapak Ibu, kita nggak bisa lagi menyia-nyiakan lagi. Kalau kita sadar Bapak Ibu, ketika saya mendengar berita itu, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari itu sangat berarti. Karena setiap jam itu ada obat yang dimasukkan, ada antibiotik berat yang dimasukkan. Itu melihat progres ke depan. Setiap hari kami telepon, kami memantau, kami melihat perkembangan suami saya. Karena hari demi hari itu sangat berarti buat kami. Jam demi jam sangat berarti. Dari situ kami sadar Bapak Ibu, betapa waktu itu luar biasa, betapa nyawa itu luar biasa. Pak Arifin sama Bu Vivi sebagai Bapak Ibu rohani kami juga memberikan di dalam Mazmur 27. Saya juga baca, saya perkatakan, Tuhan, kami akan menikmati kebaikan-Mu di negeri orang hidup. Betapa berharganya kehidupan Bapak Ibu. Nah, terus kami berdoa. Akhirnya kami berjanji, setelah ini, ketika kita mengalami kehidupan di negeri orang-orang yang hidup, berjalan, dikasih kesempatan di negeri orang hidup, dikasih kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Mari sayang, saya berkata, kita sama-sama maksimal hidup kita tidak lagi meringankan waktu-waktu kita. Bapak Ibu, kalau kita teliti coba sekarang, orang-orang di PSBB, di lockdown, mereka nggak bisa kerja, mereka nggak bisa sekolah, melakukan aktivitas. Mau aja, karena apa? Nyawa itu sangat berarti. Mari sekarang kita sadarin betapa kalau kita masih hidup sekarang, berarti diberi Tuhan kesempatan untuk kita menginjakkan kaki di negeri orang-orang hidup. Mari kita maksimalkan luar biasa. Dan saya belajar luar biasa Bapak Ibu, betapa kesepakatan keluarga, suami istri dan anak-anak itu luar biasa. Setiap hari kita video call, jujur kata kita menangis, saya menangis merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siang malam saya nangis, saya video call sama anak-anak juga sama-sama kita menangis, berseru dan berdoa pada Tuhan. Saya percaya ketika 2-3 orang berkumpul di situ, Tuhan mendengar doa kami Bapak Ibu. Dan satu hal terakhir, saya belajar bahwa ayo kita merendahkan diri. Kita mungkin tanpa sadar, kita sibuk, aktivitas. Tanpa sadar, kita itu lebih mengutamakan kesibukan kita daripada kita sama Tuhan. Saya percaya ini semua Tuhan izinkan supaya kita kembali kepada tujuan awal Tuhan, supaya kita ada di muka bumi ini. Yaitu apa sih? Kita menyembah Tuhan, kita intim sama Tuhan. Itu hasrat Tuhan. Saya bilang sama suami saya, kalau ini diizinkan Tuhan tarik kita masing-masing. Suami saya ditarik Tuhan, dia sendiri intim sama Tuhan, saya kembali ditarik Tuhan, dan kita sama-sama intim sama Tuhan. Saya merendahkan diri, Tuhan kalau mungkin ada kedapatan kesalahan yang sengaja atau nggak disengaja, mohon ampun Tuhan. Kami merendahkan diri Bapak Ibu. Saya perkatakan firman Tuhan. Saya perkatakan seperti seorang wanita yang 12 tahun perdarahan, dia menjamah jubah Yesus. Saya perkataan, Yesus, aku jamah Engkau Tuhan. Seperti
Bartimius yang berteriak, Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kami juga berdoa seperti itu, merendahkan diri. Terus kemudian saya perkatakan, jika engkau mau Tuhan. Jadi yang saya dapatkan gini Bapak Ibu, ayo kita menghargai kalau kita masih ada kesempatan hidup. Mari kita hidup menikmati kemurahan Tuhan di tanah orang hidup sambil kita maksimalkan hidup kita. Dan mari kita terus maksimalkan keluarga kita, karena kesatuan keluarga, suami, istri, anak-anak itu luar biasa. Dan yang terakhir adalah mari kita sama-sama belajar terus semakin intim, semakin melekat sama Tuhan. Karena tujuan utama kita ada justru kita lekat dan intim sama Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat Pak Arifin, Bu Vivi sebagai Bapak Ibu kami yang luar biasa di saat-saat saya seperti malam-malam seorang diri, seperti benar-benar nggak ada siapapun juga, tapi Pak Arifin, Cik Vivi selalu standby anytime telepon kami. Puji Tuhan. Dan betapa tangan saya pun mengalami bengkak karena infus, lalu tiap 3 hari harus periksa darah, lalu kemudian ronsen itu beberapa kali sambil berbaring di tempat tidur. Dan puji Tuhan, by the grace of God, akhirnya demam menurun. Dan saya tiap hari perjamuan kudus sendiri. Dan saya tahu di situ ada kuasa yang mengalir. Lalu kemudian pujian penyembahan terus mengalir dalam hidup saya. Apa yang Tuhan ajarkan kepada saya adalah saya harus mati terhadap dosa. Semua keinginan mata, keinginan daging, bahkan keangkuhan hidup harus lenyap. Ketika kita sakit di situ kita mati terhadap dosa dan berusaha untuk menyenangkan Tuhan senantiasa. Tuhan ingatkan seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 10 bahwa setiap kita akan menghadapi takhta pengadilan Kristus dan setiap kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Sebab juga dalam 1 Korintus 3 diingatkan bahwa kita melakukan pelayanan apapun hidup ini sebagai orang percaya, kita harus membangun fondasi yang kuat di atas Yesus Kristus. Jangan sampai kita seperti jerami, rumput, ataupun kayu yang ketika masa pengujian api datang, maka akan terbakar. Tapi yang Tuhan inginkan seperti batu permata, perak ataupun emas, sehingga semakin dimurnikan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, mari seperti Ibrani 12 ayat 28-29. Mari kita yang sudah menerima kerajaannya tak tergoncangkan beribadah kepada Tuhan dengan benar, dengan hormat dan takut. Naikkan ucapan syukur. Sebab Alkitab berkata, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi Tuhan mengajar saya lebih lagi seperti Raja Wali terbang dengan 2 sayapnya. Sayap kiri intim sama Tuhan, melekat, nearness is likeness, kedekatan keserupaan, maka karakter kita akan semakin diubah seperti Kristus dan hidup kita berbuah. Tapi sayap yang berikutnya adalah hormat dan takut, sebab Tuhan itu api yang menghanguskan. Dia bukan cuma penuh kasih, karunia, anugerah, tapi api yang menghanguskan. Ngeri benar bila jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup, demikian Ibrani mengatakan. Sebab itu mari kita oleh anugerah Tuhan minta supaya hidup benar, hidup taat sama Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dan kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu berarti bekerja memberi buah. Dan tidak ada artinya segala sesuatu ketika saya ada dalam pembaringan itu. Tidak ada artinya. Mau bicara soal harta atau apapun di dunia ini, tidak ada artinya. Hanya Yesus. Setiap saudara yang saat ini bimbang, mari, Yesuslah jawaban. Yesuslah satu-satunya kehidupan dan yang jaminan kepada kekekalan. Sebab itu datang pada Yesus. Lagu ini terus mengalir. Dan saya bawa gitar kecil ini di rumah sakit juga. All my life you have been faithful. All my life you have been so good.
with every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan. Kita sudah dengarkan kesaksian yang sangat bagus, sangat memberkati setiap kita. Saudara sudah dengar kesaksian daripada hambanya Bapak Pendeta Roni Daud Simeon. Virus yang menyerang tubuhnya, terutama bagian paru-parunya, itu sebenarnya sudah parah. Jadi kalau dokter berkata sebenarnya parah, itu hanya kata-kata halus. Mungkin kalau dokter lebih tegas, lebih keras berbicara, mungkin dokter akan berkata tidak ada harapan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan selalu ada harapan. Selalu ada kepastian dan tidak kebetulan. Nah itu sebabnya kalau saya simpulkan kesaksian yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Roni Daud Simeon. Yang pertama adalah di mana firman Tuhan itu perlu diperkatakan. Ya, jadi memperkatakan dengan seperti rapalan itu beda. Memperkatakan memang firman Tuhan yang suruh. Contohnya seperti di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 yang berbunyi, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Jadi saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan itu bukan hanya kita dengar dan kemudian hanya disimpan saja, tapi ada waktunya kita memperkatakan. Ya, Alkitab juga mencatat di dalam surat Roma, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Nah, firman yang diucapkan, firman yang diperkatakan melalui mulut kita. Dan kemudian telinga kita mendengar. Dan firman yang diucapkan berulang-ulang kali. Telinga mendengar, maka iman kita akan tumbuh. Dengan iman kita tumbuh, kita akan bertindak. Di situ akan membangkitkan kuasa yang menghasilkan mujizat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perkatakan firman Tuhan. Bukan merapal, bukan. Perkatakan. Terus sampai telinga saudara mendengar, sampai saudara memperkatakan, sampai telinga saudara mendengar dan iman saudara bangkit. Karena itu dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemangkannya akan memakan buahnya. Daripada kita memperkatakan yang negatif, daripada kita berkata-kata yang tidak baik, daripada berkata-kata yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan terjadi, karena itu hal yang negatif bisa terjadi. Kenapa kita tidak rubah dengan perkataan yang positif, yaitu memperkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, bahkan Alkitab juga mencatat di dalam Mazmur juga berkata seperti itu. Ya. Pemazmur berkata di dalam Mazmur yang ke-118 kalau tidak salah bisa dikatakan. Ya, Mazmur 118 ayat 17. Pemazmur berkata begini, "Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan." Kekasih Tuhan, Pak Roni dia minta sama Tuhan, beri kesempatan supaya dapat menceritakan kebaikan Tuhan. Nah oleh sebab itu, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kita perlu memperkatakan firman Tuhan. Pada waktu kita mengalami tekanan, katakan, Tuhan memberikan aku kemenangan. Pada waktu saudara susah, katakan, jika saya diberikan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Jangan menyerah dengan situasi, jangan menyerah dengan keadaan, jangan menyerah karena sakit penyakit. Kuasa Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, yang pertama Pak Roni memperkatakan firman Tuhan. Nah, apakah hamba-hamba Tuhan yang lain yang sudah meninggal itu tidak memperkatakan firman Tuhan? Tidak ada yang tahu. Dan yang kedua, kematian itu adalah haknya Tuhan. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Itu haknya Tuhan. Jadi seseorang itu bisa mati, tapi bukan cara mati yang penting. Saya sering kali katakan bukan cara mati, tapi cara hidup. Apakah hidup kita sudah memperkenankan, sudah menyenangkan Tuhan, sudah memperkenankan hati Tuhan? Yang kedua pelajaran yang kita dapatkan adalah seperti apa yang disampaikan oleh istri Pak Roni. Hidup kita ini berarti. Setiap jam, bahkan setiap detik hidup kita ini berarti. Sayang kalau hidup yang singkat ini kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya. Sayang hidup yang singkat ini kita tidak manfaatkan semaksimal mungkin. Dan melalui kejadian apa yang dialami oleh Pak Roni, suami istri ini sepakat mempergunakan waktu yang Tuhan beri semaksimal mungkin untuk Tuhan. Dan saya diberkati melalui kesaksian itu. Memang kita sudah juga berdoa. Dan kadang waktu kita terlalu sibuk dengan seolah-olah pelayanan. Bagus sih, memang tidak salah. Tidak salah. Tapi yang Tuhan inginkan lebih dari pelayanan. Tetapi melayani Dia. Bersekutu dengan Dia. Ada waktu untuk Dia. Ini yang Tuhan mau. Itu sebabnya kekasih Tuhan. Sediakan waktu kita. Bukan karena terpaksa, bukan karena rutinitas. Makanya Dia pernah berkata, kalau kamu berdoa, masuk ke dalam kamarmu, kunci pintu. Dan biar engkau dengan Bapamu di surga yang berkomunikasi. Dan Bapa tahu dan Dia akan berbuat yang luar biasa. Yang akan menyampaikan sesuatu di tempat yang tersembunyi. Seperti saya katakan, ada waktunya kita sendiri sadar dan kita harus melockdown diri kita sendiri untuk bersama dengan Dia melalui keintiman di dalam doa. Yang selanjutnya saudara dikasih Tuhan adalah, jadi kalau yang pertama firman Tuhan itu perlu diperkatakan sampai telinga kita mendengar dan iman kita tumbuh. Yang kedua, di mana kita menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak tahu besok masih hidup atau tidak. Tapi kalau hari ini kita masih hidup, ini mujizat. Berapa banyak ribuan orang yang meninggal. Saudara, yang saya dengar, Pak Roni berkata, pada waktu sakit itu luar biasa sakitnya. Luar biasa menyiksa dalam kesendiriannya. Secara manusia dia tidak mampu. Tapi Tuhan yang memberikan penghiburan. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Nah itu sebabnya saudara kasih Tuhan tidak salah. Tidak salah kalau pemerintah menganjurkan supaya kita melockdown diri kita. Lockdown diri kita. Diam di rumah. Tidak salah. Sebab begitu orang yang terinfeksi penyakit itu menderita. Sakitnya luar biasa kata Pak Roni. Seperti itu. Dan oleh kemurahan Tuhan Pak Roni diberikan nyawa sambungan. Tanda kutip nyawa sambungan. Karena apa tugas Pak Roni masih belum selesai di dunia ini. Oleh sebab itu kita yang masih sehat gunakan sebaik-baiknya hidup ini. Ya, jangan kita menganggap kita hebat, kita kebal, kita tidak mungkin sakit. Nah. Karena manusia ini ada batasnya. Kekuatan kita juga ada batasnya. Tuhan berikan juga kita hikmat. Jadi jangan kita nekat. Kalau Tuhan tidak suruh. Ikuti anjuran pemerintah untuk diam di rumah. Yang ketiga saudaraku, dia katakan adalah pengaruh daripada bapak rohani. Penting saudara yang tidak memiliki bapak rohani. Cari bapak rohani yang bisa membangun saudara. Yang bisa membangkitkan saudara. Yang tidak memanfaatkan saudara. Karena itu jangan sampai salah. Ya, Anda keliru cari bapak rohani tapi yang memanfaatkan Anda. Itu salah besar. Oleh sebab itu, dan juga kalau Anda sudah mendapatkan bapak rohani, apapun yang terjadi, jangan sampai bapak rohanimu dalam keadaan masalah Anda tinggalkan. Itu bukan bapak dan anak. Bukan bapak dan anak. Bapak dan anak, bapaknya susah, bapaknya senang, dia tetap bersama-sama dengan bapaknya. Oleh sebab itu,
pastikan Anda jangan yatim piatu di dunia ini. Tapi milikilah Bapa rohani yang akan menuntun, membimbing Anda. Seperti Pak Roni terus berdoa, menasehati, menelpon setiap hari. Menanyakan bagaimana kabarnya. Dan yang terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini juga tidak kalah penting. Yaitu keluarga. Pak Roni berkata suami istri. Kuat, harus kuat. Ya, bahkan seorang hamba Tuhan, istri daripada Pak Yohanes Kristianus, ya, Bu Heni Kristianus berkata begini. Dia pernah bercerita di dalam satu pelayanan bahwa dia selama itu terganggu, itu puluhan tahun yang lalu. Dia merasa terganggu oleh suaminya yang bernama hamba Tuhan yang bernama Pendeta Yohanes Kristianus. Sehingga dia tidak bisa ambil keputusan karena selalu seperti dihalang-halangi oleh Pak Yoyo. Tapi satu kali Tuhan berikan dia mimpi. Seolah-olah Pak Yoyo itu tidak ada lagi. Wah, dia kemudian bangun, dia cari kemana ya Pak Yoyo, kemana suami. Dari situ Tuhan ajar dia. Coba kalau suamimu gak ada, kamu bisa berbuat apa? Dia nangis, dia bertobat sungguh-sungguh. Dia menyesal. Sejak itu hidupnya berubah. Hidupnya dirubah dan dia berkata, dia perlu Yoyo. Dia perlu suami yang bernama Yoyo. Yang luar biasa. Ya, dia selama ini mungkin hanya mengandalkan kekuatannya. Dia hanya mengandalkan bahwa dia bisa. Keputusan yang diambil oleh suaminya itu mengganggu dia, menghambat pekerjaannya. Tapi melalui mimpi itu, Tuhan membuat istrinya, istri Pak Yoyo, yaitu Bu Heni Kristianus berubah total. Berubah total dan dia berkata, suami atau istri itu lebih dari segala-galanya. Lebih dari segala-galanya, lebih dari harta. Bahkan dia berkata lebih daripada anak. Nah, oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga perlu sadar. Kita punya anak bersyukur. Satu kali anak-anak punya keluarga sendiri, dia akan ninggalkan kita. Tapi suami atau istri, enggak, sampai tua, bahkan sampai maut memisahkan, tetap bersama-sama. Selagi Tuhan berikan kesempatan untuk masih bersama-sama. Yuk saling mengasihi. Yuk saling mencintai. Yuk saling sungguh-sungguh menghargai satu dengan yang lain. Karena satu kali nanti kita akan dipisahkan satu dengan lain. Melalui kematian. Jadi kalau sekarang masih hidup. Kalau sekarang masih sama-sama ada. Jangan pernah berpikir mau bercerai. Karena Tuhan membenci perceraian. Orang yang ngotot bercerai berhadapan dengan Allah. Tuhan katakan kok aku membenci perceraian. Bagaimana orang yang bercerai bisa diberkati Tuhan? Karena melanggar firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya diberkati melalui kesaksian Bapak Pendeta Roni Daud Simeon. Biar melalui firman Tuhan, baik kesaksian yang kita dengar hari ini memberkati kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Sekalipun kau dalam lembah kekelaman, sekalipun kau dalam lembah bayang-bayang mau, percayalah. Dia ada di sana. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu
berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Oh, dan ku tenang di dalam caramu. Oh, dan ku tenang di dalam caramu. Sebelum kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, saya mau membacakan ayat firman Tuhan yang berbunyi seperti ini. Di dalam ayat 1 Korintus pasalnya yang 11 ayatnya 27 yang berbunyi begini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak terjadi mujizat melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bukan karena magic, bukan. Tapi iman kita yang mengatakan roti dan anggur adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan yang membuat mujizat itu terjadi adalah iman kita kepada Tuhan. Saya tidak tahu masalah saudara, saya tidak tahu kesusahan saudara, saya tidak tahu saudara sakit apa. Tapi dengar baik-baik. Pada waktu saudara menerima dan melakukan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus,
bangkitkan iman saudara. Dan saudara setuju bahwa mujizat itu masih ada. Dan saudara percaya bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua sakit penyakit saudara sudah disembuhkan. Sudah disembuhkan, bukan moga-moga, sudah disembuhkan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari angkat roti yang sudah diberkati oleh Tuhan. Dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Roti yang melambangkan tubuh Kristus. Tubuh yang tercabik-cabik, tubuh yang terpecah-pecah karena cambukan, penderitaan, siksaan yang dialaminya. Bukan karena pelanggarannya, bukan karena dosanya, tapi karena dosa dan pelanggaran kitalah yang ditanggungnya. Bahkan dia rela mati tergantung di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman kita, supaya melalui kematiannya saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal dan bersama-sama dengan dia di dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Karena dia tidak pernah menghendaki kebinasan seorang pun, tapi supaya setiap orang bertobat dan diselamatkan. Bukankah roti yang sudah diberkati oleh Tuhan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan pengucapan syukur. Dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Taruh tangan kiri saudara di depan dada saudara sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Bahkan dia berkata, marilah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak ada bahan pencuci di dunia ini yang dapat menyucikan dosamu dan dosaku, kecuali darah Yesus Kristus Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Oh, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Bapak, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah kami hari ini. Kami kembalikan segala hormat, pujian, ucapan syukur bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian yang sudah kami dengar. Biar kesaksian ini memberkati jemaat-Mu Tuhan, memberkati setiap orang yang mendengarnya. Bahwa masih ada mujizat. Masih tersedia mujizat bagi orang yang percaya. Dan kami percaya kalau Tuhan mengadakan mujizat, berarti Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud atas hidup kami. Bapak, terima kasih juga untuk firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengar itu juga tertanam di dalam setiap loh hati kami masing-masing dan tidak kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini hamba berdoa buat jemaat-Mu yang mungkin masih ada yang sakit.
Tuhan, biar kiranya Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak ada seorang pun yang terlewati Tuhan. Karena yang menyembuhkan adalah Engkau. Dan iman mereka yang setuju dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Dan yang menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, Tuhan tolong. Tuhan juga buka jalan bagi yang menghadapi jalan buntu. Yang menghadapi pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar, bahkan kemenangan. Bahkan lebih daripada pemenang. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Biar kiranya Engkau sembuhkan Tuhan negeri kami, bangsa kami dari wabah virus corona. Pulihkan juga perekonomiannya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati hamba-Mu, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo dengan Bapak Ma'ruf Amin. Berikan hikmat tuntunan-Mu atas beliau ya Tuhan, supaya dapat menjalankan roda pemerintahan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan berikan kekuatan kesehatan atas beliau-beliau ini bersama dengan keluarga masing-masing ya Tuhan. Demikian juga dengan kabinet kerja. Tuhan Engkau memberkati, berikan kesehatan, bekerja dengan maksimal untuk mendukung dan juga untuk mendukung pemerintahan yang ada, yaitu Bapak Presiden bersama dengan Bapak Ma'ruf Amin. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami juga serahkan Kalimantan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan Engkau memberkati Kalimantan, memulihkan Kalimantan, menyembuhkan juga dari virus corona. Khususnya Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Diberkati, dipulihkan, disembuhkan dari segala virus corona dan perekonomian juga disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk Banjarmasin, Banjar Utara, Banjar Selatan, Banjar Barat, Banjar Tengah, Banjar Timur, semuanya dipulihkan. Perekonomian dipulihkan, kotanya disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada di Banjarmasin, di Banjarbaru, Kota Baru, Kuala Kapuas, Palangkaraya, Tuhan, bahkan Kuala Kurun. Biar semua jemaat-Mu ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak juga memberkati Palangkaraya, Kuala Kurun, Kota Sampit juga memberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa, kami akhiri ibadah kami saat ini. Sekarang ini Tuhan. Dan biarlah sebelum kami akhiri, kiranya Engkau memberkati setiap kami dengan berkat-berkat yang terbaik dari tempat yang maha tinggi. Yang menyertai kami mulai sekarang, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan datang kembali. Dengan mengangkat kedua tangan kami arahkan hati kami kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Saat ini kami siap untuk menerima berkat Allah dari tempat yang maha tinggi. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita sudah selesai. Sebelumnya terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa memimpin, menyertai, memelihara, melindungi, dan memberkati saudara. Usaha pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Hidup rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan. Kesehatan saudara diberkati oleh Tuhan. Pelayanan saudara diberkati oleh Tuhan. Para suami diberkati oleh Tuhan. Para istri diberkati oleh Tuhan. Anak-anak juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan para orang tua juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan keturunan orang benar diberkati oleh Tuhan. Dan anak cucu kita tidak akan pernah meminta sedekah. Apapun yang saudara kerjakan melalui kedua tangan saudara. Karena saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mencintai pekerjaan Tuhan dengan tulus hati. Dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber kehidupan saudara. Maka segala perkara dibuatnya berhasil. Yang percaya dan diberkati Tuhan. Percaya bahwa pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah terlambat. Bersama-sama dengan saya berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Whatever the turbulence, keep
been blind. Now I see hope in the shape of a cross, and it's giving me joy in every circumstance. Yes, it is well. Yes, it is well. Joy in every circumstance. Yes, it is well. Yes, it is well. Peace, whatever the turbulence. Keeping me still. Keeping me still. When peace like a river, when sorrow like sea billows roll, I know my Redeemer. This blessed assurance control. When peace